Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, Wisma Permai, PP Legi, semuanya calon-calon penduduk surga yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur rahmat Allah, nikmat Allah senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Utamanya pagi hari ini kita berkemauan, berkekuatan dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh dengan berjamaah kita lanjutkan dengan mengikuti kajian subuh hari ini, mencerminkan diri kita di hadapan Allah adalah sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang sesungguhnya dinyatakan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh-sungguh hasil survei malaikat, hasil survei dan penilaian Allah, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, kita ini mudah-mudahan golongan yang sedikit itu. Karena sesungguhnya antara panjenengan yang sholat berjamaah di masjid ini dengan saudara-saudara muslim yang tidak berjamaah, delokane iki akeh sing iya, mungkin. Yes, mungkin ya. Ya, yang jelas begitulah. Berapa jumlah komunitas muslim dibanding antara yang jamaah dengan yang tidak itu. Inilah maka kita mudah-mudahan betul-betul dicatat sebagai hamba Allah yang bersyukur itu. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, bagian daripada perintah Allah, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf di antara sesama manusia. Karena ini adalah pertemuan awal setelah Ramadan berakhir di bulan Syawal ini, ya kami tetap menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Jadi njaluk sepuro niku mboten wonten apa? Mboten wonten KTP. Kapanpun kita diperintah oleh Allah untuk saling meminta dan memberi maaf, dan itu adalah bagian daripada cinta di antara sesama manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu di antara perintah Allah di dalam Al-Quran yang terbanyak sekaligus itu menjadi amalan para nabi, itu adalah perintah untuk beristighfar. 70 kali diulang, 70 lebih di dalam Al-Quran itu diulang perintah untuk beristighfar. Terdapat di sekitar 69 ayat di dalam Al-Quran itu. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para nabi, amalan-amalan istighfar.
termasuk nabi yang pertama, Nabi Adam itu kan ketika dikeluarkan dari surga itu yo amalan yang dibaca itu ya istighfar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa bersalah, merasa berdosa karena melanggar napa? Larangan. Maka ia mengakui kesalahan dan dosanya itu dengan memperbanyak istighfar. Di surat Ali Imran ayat 133 Allah perintah. Nah, perintah. Jadi bukan sekedar memberitahu tapi perintah. Perintah itu punya konsekuensi dilaksanakan atau tidak. Dilaksanakan itu konsekuensinya dia baik, bahkan bisa itu menjadi wajib. Tidak dilaksanakan bisa menjadi juga apa? Tidak baik dan bisa-bisa dosa kalau hubungannya dengan wajib itu. Ayat itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Segera kamu semuanya ila menuju maghfiratin, menuju maghfirah Tuhanmu dan bersegera untuk menuju surga wa jannah, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dijanjikan oleh Allah dan dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, ada keterkaitan bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, bersegeralah untuk mendapatkan surga, yang mana surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, antara istighfar dengan takwa disambungkan, berarti maksudnya wong sing takwa iku ya wong sing tahu salah, tahu dosa, tapi ia terus menerus bersegera untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi wong sing takwa itu tidak harus suci, tidak pernah salah dan dosa. Ya pernah salah dan dosa, tetapi ia mendapatkan ampunan dari Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, tentu juga punya makna, punya isyarat. Segera itu juga menggambarkan menungso niku gampang salah, gampang dosa. Bahkan ada kecenderungan menungso niku lebih gampang dosa timbangane apa? Gampangane apa? Ganjaran. Soalnya apa? Ganjaran itu melalui ibadah, katakan begitu. Iku engko ana syarate ibadah iku kudu ilmu ning ngene, kudu ngene, terus ada lagi ketentuannya supaya betul-betul terima itu ibadah iku kudu niate ditata, terus kudu ana ikhlase nggih ya. Kan gitu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Surat Al-Bayyinah kan begitu. Nah, sementara dosa iku gak atik syarate ikhlas. Aku gak atik niat itu dosa. Aku mau gak ikhlas itu dosa gak iso. Iya. Nah, disitulah. Maka menungso gampang salah, gampang dosa iku segera. Enggak usah nunggu-nunggu untuk mendapatkan maghfirah iku, nunggu minggu ngarepae. Ndak, segera. Maka kesempatan untuk mendapatkan maghfirah itu sebetulnya ada yang bersifat jam-jaman, ya menitan, detikan,
Ada bersifat harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, yang tahunan itu adalah puasa Ramadan. Karena ini bersifat tahunan itu, maka setelah Ramadan selesai, itu orang mendapatkan gelar dari Rasulullah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Artinya fitrah itu apa? Seperti semula ketika lahir tidak punya dosa. Nah, apabila maksud Idul Fitri kembali kepada fitrah, itu yang dimaksud adalah suci dari dosa, maka sesungguhnya hakikat orang yang berhari raya Idul Fitri itu bukan hanya setelah Ramadan atau bukan hanya satu Syawal ya. Kalau bisa setiap hari kita itu Idul Fitri, kembali kepada fitrah setiap jam itu. Dosa segera istighfar itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai memberikan contoh. Dan dari contoh itu kita bisa mengambil pelajaran. Dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Demi Allah, sampai Rasul itu sumpah. Demi Allah, wallah. Ini kan gak gampang. Rasul itu kan gak gampang-gampang sumpah. Apa itu sumpah ini? Menggambarkan supaya perhatiannya. Ya, alhamdulillah. Supaya betul-betul diperhatikan oleh umat. Demi Allah, saya itu istighfar kepada Allah dan mohon ampun. Ya, bertobat fil yaumi dalam sehari aksar lebih dari 70 kali. Wa fi riwayatin, riwayat menyebutkan hadis yang lain itu 100 marrah, lebih dari 100 kali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu dari pernyataan Rasul itu ada makna-makna, ada isyarat. Sakjane Rasulullah itu yang duwe dosa apa? Yang jelas secara syariat Rasulullah tidak berbuat dosa. Secara syariat. Karena Rasul tidak pernah melakukan maksiat, Rasul tidak pernah keluyuran iya gitu. Itu. Tapi kenapa itu dilakukan? Satu, memberikan isyarat, memberikan contoh kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas secara syariat nggak pernah maksiat, nggak pernah dosa. Iku nyempatno istighfar tidak kurang dari 100 kali, 70 kali. Maka itu berlaku umatnya. Yang jelas-jelas umatnya itu apa? Sering salah, sering dosa. Makanya Rasul pernah bersabda, kullu bani Adam khotok. Semua anak cucu Adam itu sering salah. Kan gitu ya. Wa khairul khotta'in, tapi sebaik-baik orang yang pernah salah dan dosa itu apa? At-tawwabun, sing mohon ampun dan bertobat. Berarti apa? Kita ini termasuk hamba Allah yang sering salah dosa. Mestinya logikanya lebih banyak lagi untuk beristighfar. Lebih banyak lagi untuk beristighfar. Itu. Maka disitulah istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah itu ada beberapa tingkatan. Istighfar kok ada tingkatan itu. Ya, tingkatan paling dasar istighfar kepada Allah berkaitan dengan karena menungso iku nglakoni salah, nglakoni dosa, nglakoni maksiat. Dan inilah yang terbanyak.
tingkatannya menungso sering salah, sering dosa. Maka istighfar di sini fungsinya untuk mensucikan diri dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang kemungkinan kita sengaja atau tidak kita sengaja. Ya, nggak sengaja itu ya gimana Pak? Ya mungkin kita itu lagi jalan, ya, jalan. Terus fungsi mata itu kan melihat. Tiba-tiba yang kita lihat itu apa? Loh kok barang ngono iku? Maka kan sebetulnya organ tubuh manusia itu satu sisi bisa menjadi sumber pahala, tapi satu sisi bisa menjadi sumber dosa. Semua organ tubuh itu bisa menjadi sumber dosa, bisa menjadi sumber pahala. Tinggal bagaimana menggunakannya itu. Oh dari mata ya bisa dosa. Ya iku mau mlaku, nyawang. Ana arek wedok buka aurate. Nah, secara nafsu, secara setan itu kan rezeki jarene ngono. Lha wong aku lho gak ndolek teko dhewe, berarti rezeki dikirim karo Gusti Allah. Maka nikmati ini, disyukuri ngono. Nah, sementara orang yang hatinya dibimbing oleh Allah menyadari bahwa itu salah dan dosa, maka ketika melihat seperti itu spontanitas itu tidak masalah. Tapi setelah itu maka dia istighfar, astagfirullahaladzim. Terus mari ngono yo nunduk gitu loh Pak. Engko istighfar melotot. Tapi memang ada pernyataan ya. An-nadratu ula melihat ya, melihat maksiat atau melihat sesuatu yang menyebabkan maksiat itu kalau pertama laka, gak apa-apa. Wasania dan yang kedua itu alaika. Gara itu dosa. Nah, ini tentu orang karena fungsinya mata itu melihat, lupas melaku, gak niat dolek ngono iku kok onok ngono iku. Allah. Nah, nek ngerti ngono iku ngarai dosa, maka ia meredam pandangan itu. Astagfirullah. Apa-apa. Nah, ini juga jangan direkayasa gara-gara pertama itu gak apa-apa, akhirnya apa? Setan bermain. Cak, iki mumpung pertama, ojo noleh-noleh. Engko nek balik maneh ngarai dosa. Lah ya iki. Kuat banget. Dari telinga, dari tangan sekarang itu sudah bisa menjadi sumber dosa tangan itu. Gara-gara apa? Nge-share fitnah ya. Bohong apa itu, macam-macam ngerasane apa itu share, nulis atau apa, ya semuanya bisa jadi dosa, semuanya. Nah dari situlah maka bagaimana karena orang itu sering berbuat salah, berbuat dosa seperti ini, sing akeh istighfar. Sehingga apa? Istighfarnya itu gak nunggu kunik sholat, ya segera. Karena memang manusia hidup itu berpacu dengan waktu. Istighfar. Jadi tingkatan pertama istighfar krono dosa. Manungsa niki. Nek wis orang itu terus istighfar terus menerus, akeh sing istighfar istiqomah, itu kan sampai Rasul menjanjikan, man lazimal istighfar, barang siapa yang bisa terus menerus istighfarnya, dikit-dikit istighfar. Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuknya likulli dzikin makhraja. Setiap ia ketemu dengan kesempitan akan diberikan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin, setiap ia susah dan sedih akan diberi faraja. Diberi proses untuk mendapatkan hiburannya, disenangkan oleh Allah. Wa yarzuqhu, bahkan lalu Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang ia tidak duga. Nah itu nanti kita bicara dari istighfar, rahasia istighfar dari sisi aspek kehidupan dunia. Macam-macam nanti itu. Kita bicara dari sisi derajat. Tingkatan pertama orang beristighfar itu krono dosa. Akeh dosane. Makanya kita memperbanyak istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu tingkatan yang kedua istighfar itu adalah hubungannya dengan istighfar dalam beribadah.
ibadah itu pertama niatnya kudu ditoto. Terus ibadah itu harus disertai dengan ilmu-ilmu. Kan gitu tadi ya. Nah, kita ini mungkin di dalam beribadah itu kadang-kadang itu hati itu kadang-kadang gak iso ikhlas sepenuhnya, Mas Yan. Kadang-kadang sih mikir dunya, mikir apa gitu. Contohnya dalam sholat. Satu, bagaimana kita ini kan diawali dengan wudhu kita. Wudhu kita sebetulnya secara ilmu itu masih ada kekurangan-kekurangan. Gitu, betul? Iya. Atau mungkin kita itu sebetulnya sudah berupaya, tapi kita nggak tahu sebetulnya ada apa tadi itu di pakaian kita, iya kan? Mungkin ada kotoran yang kita sadari, ada najis yang kita tidak tahu, itu kan Allah tahu semuanya itu. Kemudian di dalam pelaksanaan sholat sendiri, bagaimana idealnya orang sholat itu dari sisi waktunya. Semestinya itu kayak apa Allah berkehendak ketika kita sholat itu. Terus di mana mestinya kita sholat sendiri, apakah berjamaah? Ideal itu kan mestinya kita lakukan dan sudah diberi kesempatan oleh Allah. Tapi kita sering tidak menggunakan itu seideal mungkin itu. Padahal Rasul sudah menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni", bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, tentu melihat dari sisi apa? Dari sisi aspek syarat rukunnya, dari sisi waktunya, dari sisi berjamaah apa tidak berjamaahnya. Itu semuanya kan begitu toh. Melihatnya itu dari sisi rukunnya itu kayak apa. Dari sisi yang lain macam-macam, termasuk tingkat kekhusyuannya. Kan sudah dijanjikan oleh Allah di surat Al-Mu'minun yang pertama, surat ayat yang pertama, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh-sungguh beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Nah, idealnya kan begitu. Tapi kita ini kadang-kadang dalam sholat itu akhirnya apa? Khusyuk itu jangan ya. Gitu kan? Maunya kan idealnya kita itu khusyuk. Nah, maka di situ ada tingkatan khusyuk yang pertama yang itu sebetulnya siapapun bisa. Asalkan dia mau. Apa? Khusyuk yang pertama dari sisi aspek jasmania. Khusyuk dari aspek jasmania itu adalah tumakninanya dalam melaksanakan sholat itu. Rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Itu kan sering kita itu, kadang-kadang itu aspek ini juga sering kita abaikan. Karena agak keburu-keburu itu loh Pak. Sehingga Rasul pernah menyatakan, melalui sahabat Abi Hurairah, an nakratil ghurab. Rasul itu melarang siapapun yang sholat seperti burung gagak mencucui itu? Mematuk ya. Makan. Jenengan tingali manuk niku nek nyucuki gabah, nyucuki panganan niku apa ya? Tumaknina. Ngene. Enggak mesti ngene-ngene, nggih. Nah, ternyata di dalam pandangan dan kacamata Rasulullah, akeh wong salat iki kaya manuk nyucuki panganan. Enggak ada tumakninanya. Tumaknina seperti ini sebetulnya siapapun bisa. Gitu kan? Tinggal mau apa tidak mau. Allah Akbar. Ngene guru tumak langsung. Sampai aku guru cecek wis langsung rukuk maneh, langsung sujud. Itu banyak, Pak. Tapi di sini enggak ada. Ini kan hubungannya dengan ilmu dan juga tingkat apa itu tadi itu. Tingkat keniatan, keikhlasannya tadi itu. Sehingga kalau kita bicara tadi sisi motivasi ibadah, mestinya kita bisa menikmati ibadah. Tapi bagaimana? Orang itu sulit bisa menikmati ibadah kalau ibadah yang dilakukan semata-mata gugur kewajiban. Seperti sholat. Pokoknya sepenting sholat petang rakaat gak dikurangi untung-untungan. Aku wis gelem sholat untung-untungan lho. Iya semua sholat tak gelem iki. Nah, kemungkinan gitu-gitu itu kita masih banyak. Sudah berupaya tapi kok
Apalagi, nah itu khusyuk yang ini menjadi ketentuan di kalangan para ulama itu menjadi bisa bermakna menjadi syarat rukunnya diterimanya sholat itu, jasmani itu. Walaupun sebagian ada ulama yang tidak mensyaratkan harus tumaknina. Tapi mayoritas itu menyatakan, kenapa? Karena Rasul ketika melihat ada orang sholat, kemudian kok gak tumaknina, itu kan ditegur itu. Ulangi sampean sholat, kurung sholat sampean itu. Sholat. Tegur lagi, kurung sholat sampean itu. Nah baru bertanya, ya Rasul aku 2 kali sudah kok dinyatakan belum sholat. Nah maka diingatkan, ketika kamu sholat, berdiri dengan tenang, takbir, kemudian baca dari Al-Quran, ya mata yasanul Quran dari Al-Quran, kemudian setelah itu rukuklah kamu sampai ketika tumaknina kamu, tatma'inna rokean, tenang dalam rukuk. Lalu iktidal fastaqim, berdiri sampai kamu tumaknina dalam berdiri, enggak hatta tatma'inna, tenang dalam berdiri. Terus sujud sampai tenang ketika kamu sujud itu. Maka bacaan-bacaan itu supaya, walaupun itu bacaan kan enggak wajib. Ya, kecuali yang Fatihah itu. Nah, ini tapi supaya tenang tadi itu loh, bacalah. Tapi ini hanya dianggap tok ngene, yo cepet aja nih. Lakukan itu setiap rakaat kamu loh, sampai begitu. Lakukan setiap rakaat kamu, ya Allah. Nah, itu berarti apa? Yang dilihat oleh Rasul tadi itu aspek jasmanianya tadi itu. Rasul tidak melihat hatinya, tapi gerakannya itu. Nah, itu juga kadang-kadang kita punya kekurangan. Kemudian apalagi hubungannya dengan khusyuk hati. Nah, yang khusyuk hati itu tidak menjadi syarat untuk diterima atau tidak. Nah, tapi untuk sempurnanya. Saya bilang khusyuk hatiku wangel. Insyaallah. Kadang-kadang ku yo eling apa, ana suara sepeda motor ngerti. Iku sepeda motor apa iku? Ana suarane sapa iku yo ngerti. Iki suarane bojoku iki. Iki suarane anakku, iki suarane sapa? Macam-macam. Nah, gitu-gitu itu kita sadari ada kekurangan dalam beribadah. Secara umum orang beribadah sudah bagus, tapi di balik ibadah tadi ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam kacamata Allah. Maka Rasul mengajarkan kita untuk beristighfar. Dan salah satu amalan setelah selesai sholat itu kan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang agak panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ditambah lagi untuk lebih sumramba astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukul wajibati alayya wa li jami'il muslimin muslimat. Ini kan ada sambungan makna. Mengapa setelah sholat itu kan ibadah? Kok istighfar? Ya di situ kita menyadari dalam beribadah pun kita banyak kekurangan. Bukan karena dosa maksiatnya tadi itu. Kalau sholat kan sudah bagus Pak. Memang salah satu amalan terbaik yang pertama kali ditanya oleh Allah itu sholat. Tapi di dalam sholat sendiri kita juga karena banyak kurangnya tadi itu loh. Kurang dari sisi syarat dari sisi hukumnya itu tadi, dari sisi fikihnya. Fikih itu hubungannya dengan syariat dan ketentuan fikihnya itu. Dari sisi akhlak tadi itu tingkat kemantapan hati dan kekhusyuan hati itu. Allah, istighfar dalam beribadah. Kalau yang pertama istighfar karena dosa. Nah, kita ini dua-duanya, istighfar karena anjane gampang salah, gampang dosa. Yang kedua dalam ibadah pun banyak kekurangan. Karenanya sholat itu sendiri juga wahana sarana untuk Allah memberikan maghfirah. Maka bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah. Itu pertama memperbanyak istighfar tadi itu. Yang kedua melalui ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah yang sunnah. Ibadah apapun akhirnya berdampak kepada maghfirah juga. Termasuk diperintahkan maca sholawat. Ya sholawat itu juga hubungannya dengan mendapatkan pengampunan dari Allah melalui sholawat. Kan perintah Allah sholawat itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu di dalam sholat. Karena kita di dalam sholat nggak pakai
Sholawat ya bisa-bisa nggak sah. Apa itu? Tahiyat akhir kan harus ada sholawatnya. Wajib. Terus di luar itu silakan sunnah. Itu semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu tingkatan yang berikutnya, derajat istighfar itu apa? Derajat istighfar terkait dengan syukur kepada Allah. Itu kan sudah dijanjikan oleh Allah. La in syakartum la azid wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku beri tambahan, rahmat beri tambahan, pahala beri tambahan dari yang kamu syukuri. Tapi jika kamu kufur, maka ingat apa? Azabi, siksa karena syukur, tidak bersyukur tadi itu adab. Ada kalimat syukur dan kufur ini. Maka di situ kufur tidak selamanya bermakna kufur iman. Tapi kufur dalam arti apa? Kufur itu kan artinya menutupi. Kafaro. Menutupi apa? Nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu seakan-akan bukan nikmat dari Allah. Maka dari sini menungso iku setitik sing teman-teman syukur. Padahal perintah Allah adalah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur kamu kepada Allah sekiranya kamu betul-betul menjadi hamba Allah. Bersyukur. Subhanallah. Nah, apa yang kita syukuri? Jawabannya, semua nikmat Allah itu wajib kita syukuri. Nah apa? Subhanallah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu betul-betul mau melakukan penghitungan nikmat Allah, tidak satu pun di antara kamu yang mampu untuk menemukan jumlah rahmat dan nikmat Allah itu. Maka hubungannya dengan ini kan berarti apa? Ya sebenarnya setiap nikmat itu harus diimbangi dengan syukur. Setiap nikmat harus diimbangi dengan syukur. Tapi seberapa kita mampu untuk mengimbangi nikmat itu dengan syukur. Maka kadang-kadang untuk mengingatkan tentang nilai nikmat supaya disyukuri itu, kadang-kadang Allah untuk itu memberikan pelajaran, dikurangi nikmatnya baru terasa dia. Ya, sifat manusia itu apa? Innal abda, sesungguhnya manusia itu idza takarrat alaihin ni'amu qallat syu'uru. Kalau nikmat Allah diberikan itu secara begitu mudahnya diberikan tanpa harus bersusah payah untuk mendapatkan apa? Qallat syu'uru. Sedikit dia menghargai dan sedikit dia mensyukurinya. Kita ini kadang-kadang lebih gampang mensyukuri nikmat-nikmat yang sebetulnya apa itu? Sebetulnya itu nilainya kecil dibanding dengan yang besar-besar yang sering kita abaikan, sering kita lupakan itu. Lah kita setiap saat bisa bernafas. Udara yang kita hirup itu, kalau kita hargai itu berapa nilainya itu? Kita kan syukur aku keterima pekerjaan. Oke, iya. Gitu kan? Syukur mari oleh ini. Itu semua kalau diukur dengan sehat kita, dengan selamat kita, dengan apa nilainya itu semuanya itu. Maka nanti itu kita bicara tentang nilai syukur kita di hadapan Allah. Nah, syukur itu diantaranya kita wujudkan dalam bentuk beribadah. Ibadah, tapi ya tadi ibadah juga kita masih kadang-kadang belum bisa. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nyai Aisyah, apa? Salah satu motivasi Rasulullah untuk setiap malam bangun, ya. Hampir ya, karena hampir setiap malam itu. Kenapa? Karena memang dalam kasus tertentu Rasul ketiduran ya pernah sampai subuh. Sebagai bentuk apa? Bagai manusia pernah begitu, nah, gitu ya. Tapi ini bisa dikatakan hampir setiap malam itu menangis, sujud di hadapan Allah, memohon ampun. Maka istri bertanya, ya Rasul tidak cukupkah janji Allah?
Saya yakin surga untukmu. Saya yakin surga untukmu sebelum yang lain. Saya yakin kalau engkau takut neraka, neraka ditutup rapat untuk panjenengan. Sekiranya engkau berbuat salah, Allah akan mengampuni tanpa harus engkau memintanya. Dan kalau engkau inginkan apapun, saya yakin engkau diberi oleh Allah. Tapi kenapa engkau menangis seperti itu? Sampai kurang tidur gampangannya gitu gitu. Kakean lungguh sampai tawar Roma. Rijlau kedua kakinya ini kenapa? Bengkak, abuh ya. Ini gini kakean lungguh bengkak, kakean pulai kan apa Pak? Macam-macam. Ono sing kakean lungguh pulai sekak, kakean lungguh pulai ndelok TV, kakean lungguh ndelok apa pun macam-macam. Ini Rasulullah seperti itu. Maka dijawab, ya Aisyah, benar apa yang kau katakan itu. Surga untukku yang pertama kali. Neraka dijauhkan dariku. Kalau aku berbuat salah, diingatkan oleh Allah. Sehingga tidak sampai dosa. Terus apa? Kalau aku ingin apapun, sebetulnya aku minta kepada Allah, bisa diberi. Tapi aku melakukan itu bukan karena itu. Aku melakukan ini supaya aku digolongkan oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Karena apapun yang aku lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, jika diimbangkan, diukur dengan nikmati Allah, tidak ada seberapanya. Maka aku menangis supaya dicatat orang yang bersyukur itu. Karena itu kita hafal ya surat An-Nasr itu nggih. Oh, An-Nasr Pak. Kadang-kadang itu apa ya An-Nasr itu? Bingung. Idza jaa. Oh iya. Kayak surat Al-Ikhlas Pak. Kita baca surat Al-Ikhlas. Tola apa itu? Kulhu. Oh iya ya. Nah, ini begitu. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله, jika datang pertolongan Allah. Ini kan menggambarkan nikmat, Pak. Wal fatah, dan ketika datang saatnya kebukanya Mekah itu diantaranya. Waraitanna sayadkhuluna, dan kau melihat manusia-manusia yadkhuluna berbondong-bondong untuk masuk kepada agama Islam, kepada agama Allah dengan afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka syukuri dengan bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Setelah itu wastaghfir, dan beristighfarlah. Suruh bertasbih, beralhamdulillah, lalu istighfar. Itu apa? Ada kaitannya. Karena kita di dalam mensyukuri nikmat Allah itu masih banyak kekurangan. Maka istighfar. Istighfar dalam ketidakmampuan untuk mensyukuri nikmat Allah sebanding dengan nikmat itu sendiri. Padahal, di situ salah satu yang menyebabkan Rasul menangis itu adalah ketika ia menghayati firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Subhanallah. Maka ketika ditanya tentang nikmat ini, tidak satu pun manusia yang akan mampu bisa mempertanggungjawabkannya. Jangankan semua nikmat Allah, satu saja nggak cukup. Ibadah-ibadah kita itu dipakai bayar nikmati Allah, semuanya tadi itu, jangankan semuanya, satu aja nggak cukup. Disitulah subhanallah. Maka istighfar kita, tingkatan ini adalah istighfar karena kita betul-betul belum bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur sesuai dengan nikmat dan rahmat Allah. Padahal kan jelas ketika kita mendapatkan nikmat, rahmat Allah, syukuri. Tapi seberapa kita bisa bersyukur? Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, antara
amal dan dosa nanti itu pasti ditimbang oleh Allah. Ketika itu kita bojo maghfirah, mungkin masih banyak dosa-dosa kita, maka maghfirah Allah atas dosa. Ibadah-ibadah kita akan dilihat oleh Allah, tapi ternyata mungkin ibadah kita banyak kekurangan, maka butuh istighfar dari Allah, pengampunan dari Allah. Syukur kita kepada Allah itu juga banyak kekurangannya, wis gak iso syukur. Karena itu Rasul pernah menyatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Tidak seorang pun bisa masuk surga dengan semata-mata bertumbuh kepada amal. Wakila ditanya, wala anta termasuk panjenengan ya Rasulullah? Iya, wala ana. Aku pun begitu, tidak dijamin masuk surga dengan amal itu. Terus gimana ya Rasul? Illa ayyataghammadani Allah birahmat. Yang akan menyelamatkan dan menjamin aku masuk surga itu adalah rahmat Allah dan maghfirah Allah. Karena itu Rasulullah dalam satu doa, dan monggo itu kalau bisa kita amalkan, kalaupun nggak bisa Arabnya ya bahasa Indonesianya. Apa? Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, maghfirahmu itu lebih kami harapkan untuk keselamatanku kelak di akhirat ya Allah, dibanding dengan amalku. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u, karena sesungguhnya rahmatmu itu lebih besar, maghfirahmu itu lebih besar ya Allah dibanding dengan kemungkinan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka, ya Allah sekiranya aku belum mampu untuk menggapai maghfirah dan rahmatmu, rahmat dan maghfirahmu ya Allah, farahmatuka ahlun anta blughani, maka rahmatmu yang akan senantiasa menyelimuti kehidupan kami. Li'anna wasiat kulla syai', karena rahmatmu itu menyelimuti segala sesuatu. Maghfirahmu itu lebih besar daripada kemungkinan dosa yang pernah aku. Maka terus kita beristighfar itu supaya. Maka Nyai Aisyah pernah menyatakan, tuba, selamat, limang wajada bagi seseorang yang ketika ia mendapati sohif atau catatan, karena ada catatan amal itu, sohif, di situ ternyata banyak istighfarnya, maka kita beristighfar. Nah, disinilah Pak rahasia istighfar itu. Kenapa kita terus beristighfar itu? Istighfar melalui istighfar tadi itu termasuk sudah diaturkan Rasulullah Muhammad SAW, sampai lalu nanti dengan istighfar pun sudah ada yang namanya sebutan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang ketika pagi membaca itu lalu meninggal pada siang itu, ahli surga. Malam hari ketika dia baca itu lalu meninggal, maka ia ahli surga. Kenapa? Sayyidul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau sekiranya jenengan bisa buka Google bisa saja Sayyidul Istighfar, keluar itu. Makanya HP itu kan tergantung dimanfaatkan untuk apa. Kalau langsung HP itu haram, ini bid'ah, apa yang enggak ada dosa toh. Tergantung orangnya. Kalau nggak bisa, itu tadi bisa di situ. Apalah, bahkan lagi diriwayatkan oleh, ini saya kutip dari pernyataan salah seorang ulama besar dari Syria yang meninggal karena dibom oleh ISIS. Syed Ramdan Al-Buti, itu Ghazalinya abad sekarang itu pernah menyatakan, meriwayatkan apa? Sayyidina Ali itu ketika tawaf itu mendapati seorang laki-laki bersandar di dinding Ka'bah sambil berdoa, ya man la yasgalu sam'an sam'in wa ya man la taghlitul masaid wa ya man la yatabarraw min ilhahil mulhikin azikna burdata afika wa khulmata maghfiratik. Dibaca itu, Sayyidina Ali mendengarkan itu langsung mendatangi orang laki-laki tadi itu, wahai ya Tuan, karena nggak kenal, tolong dibacakan lagi doa istighfar tadi itu. Saya sangat masuk di hati. Tolong diulangi. Maka laki-laki, apakah panjenengan mendengarnya? Iya, saya mendengar itu. Maka beliau berkata, wallah alladzi nafsi Khidir biyadi, demi Allah yang mana Khidir ada di genggamannya. Siapa? Iya, nah Khidir itu.
Ya Nabi Khidir. Wallah alladzi nafsi Khidir biyadi, demi Allah yang Khidir itu ada di genggamannya. Tidak seorang pun yang membacakan tadi itu kecuali doa apa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa itu istighfarnya Nabi Khidir? Ya man la yasghalu sam'un an sam'in, wahai zat yang tidak pernah disibukkan dengan pendengaran dari orang-orang yang memintanya. Kan kita itu kalau mendengarkan sesuatu banyak yang meminta, kan bingung. Sik taca aja aku bingung lho krungu suara. Nggih, tapi Allah tidak pernah sibuk dengan mendengarkan permintaan hambanya. Wala man la taghlitul masail, dan zat yang tidak pernah salah untuk memberi kepada orang yang memintanya. Kan kita kadang-kadang kan mengirim sesuatu permintaan keliru, ya. Tapi kalau Allah tidak pernah keliru. Salah itu salah alamat tidak pernah. La taghlitul masail. Dengan banyaknya permintaan tidak akan pernah keliru memberi kepada siapa itu. Terus yang berikutnya, wa ya man la yatabarramu, zat yang tidak pernah bosan-bosan. Apa? Min ilhahil mulihin, permintaan hambanya minta apapun tidak pernah bosan untuk mendengarnya. Karena itu azikni, rasakan kepada kami ya Allah burdata afika, sejuknya pengampunanmu, wa khulwata maghfir, dan manisnya maghfirahmu ya Allah. Mudah-mudahan kita terus menyelimuti kehidupan kita dengan istighfar, dan istighfar itulah sesungguhnya modal untuk keselamatan dunia, modal untuk keselamatan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas lebih lanjut nanti tentang apa rahasia agung istighfar pada waktu dan gelombang yang sama. Masih ada pertanyaan, Pak? Wah, ini bisa apa nih? Ini mari ngene salat napa? Isyraq nggih. Cenderung apa, Pak? Cenderung yang bersifat materi. Nggih. Sudah sekali kira-kira gimana, Pak? Biar kita tuh bisa memahami bahwa sifat Allah tidak hanya berupa materi itu. Nggih. Iya, yaitulah kelemahan-kelemahan manusia itu sering melihat nikmat Allah itu yang cenderung bersifat materi. Sebetulnya dalam diri manusia kan ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Tapi manusia lebih cenderung kepada aspek materinya ini. Maka nanti akhirnya tingkatan-tingkatan manusia yang tertinggi di hadapan Allah itu kalau ketika unsur rohaninya yang lebih dominan daripada jasmani, tanpa harus meninggalkan jasmani. Termasuk nikmat Allah yang mana yang paling disyukuri itu, ya adalah nikmat rohani itu. Apa? Nikmat iman itulah sesungguhnya nikmat yang terbesar itu. Nah dalam hal ini makanya kita tadi bukannya dengan syukur tadi itu, kita itu banyak kekeliruan dan kekurangan, maka kita imbangi dengan istighfar dan istighfar tadi itu, Pak. Sehingga istighfar karena kita kesalahan banyak melihat aspek materi yang kita lihat nikmat itu, sementara sering mengabaikan nikmat batinia, nikmat rohani itu. Kita istighfar atas kekurangan dan kekhilafan itu. Kita nanti kapan-kapan bicara tentang mengukur keikhlasan dalam beribadah. Apakah kalau orang beribadah terus berharap dapat materi langsung dikatakan itu tidak syukur? Oke, itu kita kaji dalam kesempatan yang lain. Karenanya pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Ngoten nggih? Oh, masih ada nggih. Pokoknya yang penting jamaah siap nggak apa-apa. Oh, mboten apa-apa tadi niki. Kula mboten apa-apa karena nanti tayang lagi jam 7 saya di radio, masih ada kesempatan. Kalau kita bicara tentang istighfar, tapi menjelaskan istighfar karena dosa, istighfar karena ibadah, istighfar karena bersyukur. Yang saya tanya satu saja, istighfar karena dosa. Karena apa? Dosa. Okay. Kalau ada seseorang yang dulu ketika masih muda, masih belum menikah, masih bujana, itu sering melakukan dosa. Kemudian dia itu taubat dengan cara menyesali apa yang telah dilakukan. Kemudian banyak istighfar, kemudian tidak
Tapi pertanyaan saya, apa yang dilakukan ketika masih muda dulu, dosa-dosa besar yang telah dilakukan sampai sekarang masih membayang-bayanginya, karena tidak bisa melupakan dosa yang telah dilakukan. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, salah satu di antara akhlak yang diajarkan Rasulullah itu adalah kita merasa banyak salah dan dosa dan tidak gampang melupakan dosa supaya tidak abai. Wah, paling itu sepuro. Justru yang diajarkan adalah kita terus mengingat dosa itu, walaupun mungkin sudah diampuni oleh Allah, tapi kita mengingat supaya apa? Termotivasi terus mohon ampun kepada Allah. Jadi mohon ampun kepada Allah melalui istighfar tadi, istighfar. Yang kedua diantaranya adalah pengampunan itu bisa diperoleh dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dosa-dosa besar kita itu akan dikurangi dari situ. Apa? Melalui berbakti kepada kedua orang tua itu bisa juga begitu. Termasuk kita punya anak cucu yang terus mengistighfarkan. Jadi mengistighfarkan itu nanti akan dari situlah nanti termasuk akhirnya pernikahan itu juga bisa menjadi ladang untuk nanti Allah akan mendatangkan pengampunan. Karena nanti ada dosa-dosa yang sulit diampuni, maka melalui pernikahan itu bisa diampuni oleh Allah. Di antaranya ketika menikah itu kan harus punya anak. Nah, anak itu kan perjuangan. Lalu nanti anak itu bisa memohonkan ampun. Karena itu anugerah terbesar dalam rumah tangga nanti adalah ketika ia diberi anak yang soleh. Bisa Pak. Jadi begitu terus mengingat dosa supaya terus semangat menangis untuk itu. Walaupun yang jelas itu Allah menjanjikan Allah lebih mudah memberikan maaf dan ampunan kepada orang yang berbuat salah, berbuat dosa selama dia bertobat dan mengakui salah dan dosanya, lalu mengimbangi dengan amal-amal ibadah berikutnya. Insya Allah Pak diampuni Pak. Bu, monggo Bu. Ibu-ibu sakna Bu. Oh alah. Tidak tahu apakah sudah dicatat itu. Karena ini memang itu saya peroleh itu dari apa itu tadi Syekh Ramdan Al-Buti tadi itu menyatakan itu. Allahumma ya man. Iki katanya disuruh buka Google ya Bu. Kok sama nang keliru nulis pisan ya man la yashghaluhu sam'un an sa'min. Zat yang tidak pernah disibukkan dengan permintaan-permintaan dari yang didengarnya. Allah. Terus yang intinya yang kedua, bahasa Indonesianya, wahai zat yang tidak pernah keliru untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, mengabulkan doa permintaan dari orang yang meminta. Tidak pernah keliru memberi kepada orang yang memintanya. Dan yang berikutnya, tidak pernah bosan-bosan untuk senantiasa mendengarkan permintaan maaf dari orang yang minta ampun. Itulah maka azikni ya Allah, rasakan kepada kami ya Allah burda afwika, dinginnya maksudnya sejuknya pengampunanmu, wa khulwata maghfirah, dan manisnya pengampunanmu. Karena itulah orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah, itulah orang yang sukses. Ngoten Bu nggih? Engko nek anu mana yo apa bisa di Telkomsel enggak apa-apa nanti itu. Soalnya tulisan yang keliru bisa baca pada kesempatan bisa keliru. Nah, saya belum sempat menuliskan itu. Muga-muga ingkang kula sampaikan menika dados ilmu manfaatipun ridhani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna maghfirataka arja min 'amalina wa inna rahmataka awsa min dhanbina. Allahumma illam nakun ahlina an namul wa rahmataka
فرحمتك أهل أن تبلغنا لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Monggo